Orang mengerjakan sesuatu kalau terburu-buru maka itu merupakan bagian setan. Nah, begitu dibeset keluar ketan. Maka itu setan. Nah, Ustaz? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali. Rabbi zidna ilman nafi'a wa warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita sama-sama untuk ikuti terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa'a wa tadabbura wa tadbira wa ifadata wa istifadata wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dilalata ala khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia, kalian pergi ke sekolah itu harus niat untuk belajar. Kalau niat untuk belajar tentu kalian tidak akan bercanda. Halo, masih yang bercanda, fokus lihat sini, dengarkan. Jangan sampai masuk lubang kuping kanan, keluar lubang kuping kiri. Tapi masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati. Kunci baik-baik, kau adalah kekasihku, kau adalah milikku, kau adalah impian dan harapanku yang akan ditemukan di SMPN 2 Garawangi. Paham? Fokus, tidak ngobrol. Nanti kalau yang ngobrol saya suruh ke depan, kamu yang bicara, nanti saya mendengarkan. Kenapa? Karena ini perintah Kanjeng Nabi. Kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Au muta'aliman, kamu kalau tidak mau mengajar maka menjadi orang yang pembelajar. Tidak mau menjadi alim
tidak mau, muta'aliman suruh belajar nggak mau, au mustami'an jadilah pendengar setia. Wala takun robi'ah, jangan kamu menjadi orang yang keempatnya, suruh ngajar tidak mau, suruh belajar tidak mau, suruh mendengarkan tidak mau. Itulah orang-orang yang rugi nanti. Paham? Awas masuk nih. Ini mulai masuk mendasari kalian semuanya. Pengetahuan yang ada di SMP Dua Garawi kalian akan serap, baik pengetahuan agama ataupun pengetahuan umum. Dan mohon maaf, insya Allah di SMP Dua Garawi sudah bertoleransi bertahun-tahun. Meskipun ada yang nonis misalkan, tidak saling mengejek, tidak saling menghina karena gara-gara perbedaan agama. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disebutkan, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agama. Itu makanya damai di SMP Dua Garawi tidak ada saling mencela karena perbedaan agama. Tahu ini ya, sudah ada yang agama Islam mayoritas, non-Muslim dan Kristen ada, Protestan juga ada, kepercayaan juga ada, lengkap di sini. Ya, dulu sudah keluar aluminium orang hebat-hebat juga. Karena apa? Karena hasil didikan hakikat di SMP Dua Garawi. Bagaimana cara belajarnya? Ya, yang belajar yang Muslim ya tentu kembali kepada pembimbingnya, ya, kepada pembimbingnya, baik yang Kristen, Protestan, Katolik, ini juga kepercayaan juga kepada pembimbingnya yang memberikan nilai agamanya. Saya tidak berhak karena saya pertama kapasitasnya sebagai GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Ketepatan sekarang saya hari ini terjadwalkan di kelas 7 dan di kelas 9. Ini yang pertama. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, semestinya saya menyampaikan penggunaan internet dan media sosial sehat dan pengawasan penggunaan gawai ya, untuk cocok disampaikan buat kalian sebagai dasar. Namun sebelumnya sebagai perkenalan terlebih dahulu, ya, diawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya tidak akan lama menyampaikan ini, oleh karena itu saya minta mohon fokus kepada kalian. Nanti kalau tidak fokus saya lama akan ngoceh terus. Paham? Ya, dipahami. Itu. Jadi sekali lagi tugas saya sebagai GPAI kemudian menyampaikan materi di kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Nah, oleh karena tadi di awal kita sudah ditanamkan niatnya belajar itu, ya. Insya Allah kalian akan tertanamkan. So yang hafal ada kan? Ada kan tadi awal itu ta'aluma wa ta'lima nggak ada karena baru mengenal. Insya Allah kita continue istiqomah terus diulang-ulang dibaca sehingga kalian hafal. Karena ini niatnya baik buat kalian semuanya untuk tertanam dalam jiwa kalian semuanya. Oleh karena itu nanti ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum kalian serap baik-baik, ya. Paham ya? Itu. Kemudian yang kedua, kami setiap hari insya Allah kita akan seleksi untuk menjadi guru tutorial sebaya. Kita akan adakan mencari siapa yang terbaik untuk menjadi guru tutorial sebaya yang sekarang jumlahnya itu 17 rombak. 17 rombak. Ya. Ya. Oke, baik.
Kalau udah pakai speaker, insya Allah saya kalau saya bicara mengajar di kelas, 2 ruangan kelas insya Allah terdengar suara saya. Jadi jangan heran, karena sering mungkin agak bisa. Kalau saya bicara di ruang kelas ini, maka ruang kelas itu kedengaran suara saya. Nanti lihat aja. Ya, jadi walaupun tidak pakai mic karena gangguan teknis, adanya mati listrik, tidak apa-apa. Asal kalian fokus. Oke, siap. Supaya kalian fokus, coba kalian berdiri. Berdiri dulu. Semuanya tidak ada perbedaan. Siap. Tangan dipegang semuanya. Secara bersama-sama gerakan ke kiri. Ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang jongkok. 1. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah lega? Lega? Ya, duduk kembali. Baik. Tidak ada yang ngobrol. Tepuk 1. Itu PAI. Kemudian keagamaan. Setelah pembentukan seleksi guru tutorial Senayan, nanti kita akan setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha bersama, membaca Yasin. Yang muslim, yang non muslim tidak. Ya. Itu setiap hari Jumat, jamnya itu dari sekarang mulai pagi berangkatnya. Jam 6.30 sudah harus ada di sekolah. Langsung kegiatan pelaksanaan sholat duha, yasinan, kemudian kultum duha. Informasi akan disampaikan. Setelah itu semua baru melaksanakan kegiatan setoran hafalan di amma bagi yang muslim. Ya, karena kelas itu ada target yang harus dikejar, yang hafal untuk kelas 7 10 surat atau 15 surat, tapi harus terus di tahap setiap pertemuan hari Jumat. Minimal 15 surat. Kalian sudah naik kelas 8, nanti kelas 8 naik lagi, tambahkan hafalan sampai kelas 9 kamu hafal bersama. Itu tuntutan. Maka dari itu sekali lagi tidak boleh lepas dari guru ngaji kalian semuanya untuk menambahkan wawasan keagamaan kalian. Jadi belajarnya tidak hanya di sekolah. Ya. Lanjutkan ngajinya ke ustadz kalian yang ada di palemburan kalian masing-masing. Harus punya ustadz yang membimbing keagamaan kalian di rumah. Karena di sekolah itu sebentar waktunya, hanya sampai jam 2 nanti. Ya, jam 2. Nanti banyaknya waktu di rumah. Maka kalian harus membuatkan jadwal kegiatan, agenda aktivitas kegiatan sehari-hari untuk membentuk karakter kalian semuanya. Ada 7 kebiasaan itu. Waktu dia ada ya? Ada nggak 7 kebiasaan? Ada.
Ada nggak 7 biasa? Siapa yang hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu sama biasanya juga ketuk untuk lebih menguatkan lagi. Makanya kegiatannya nanti harus siapkan buku agenda aktivitas kegiatan sehari-hari. Selama seminggu full, ada waktu ibadahnya, ada waktu mandinya, ada waktu terjadwalkan oleh kalian semuanya, dibuat oleh sendiri. Nanti saya Pak itu Paina paham? Ngatos? Oke, itu barangkali informasi. Satu lagi diingatkan, saya dapat amanat dari Pak Guru Yusuf terkait absensi kehadiran. Jangan lupakan absensi kehadiran, karena itu nanti akan selamanya alfa. Ya, akan selamanya alfa kalau tidak mengisi absensi kehadiran. Kamu tanya ke kakak kelas, ya, tanya ke kakak kelas kalian semuanya untuk bertanya seperti apa kegiatannya, ya, apa saja yang menggunakannya, itu untuk melaksanakan absensi kehadiran. Paham? Baik, kita masuk materi. Itu sebagai awal pengenalan, ya. Tadi nama saya sudah disebutkan, kemudian asal daerah saya Garut. Kamu Garut? Garawangi Utara, Desa Sukamulya, Sinayan Apalna, RT 1 RW 1, Bropahing, rumahnya dekat masjid di balai desa itu, nanti puskesmas Naler, sampai ke rumah saya. Barangkali mau kunjungan gitu. Paham ya? Itu Garut namanya, Garawangi Utara. Oke. Baik, sekarang ini sudah sangat luar biasa sekali. Tempo dulu saya main telepon-teleponan itu pakai kaleng susu, ya. Kemudian ditarik sama tambang itu baru bisa halo. Ada suaranya enggak? Ada. Beberapa meter baru terdengar suara. Sekarang sudah ada HP. Ya. Dulu saya ngetik pakai mesin ketik yang cetok naga itu. Sekarang enak. Ada apa? Ini ya. Laptop enak komputer. Berarti kan ini namanya teknologi yang canggih itu. Ya. Kemudian didukung dengan adanya internet, ya, internet. Yang materi hari ini yang akan saya sampaikan kamu paham. Kemudian adanya media sosial, medsos, ya, media sosial. Tetapi kita harus memfungsikannya dengan secara sehat, ya, dengan cara sehat. Kemudian ada penggunaan apa? Gawai, apa? Ya, itu. Iya, sekarang serba digital, serba online, segala sesuatunya. Sekarang lebih dimudahkan lagi. Mau pesen seri motor aja, wadah seri motor, tinggal klik apa? Mbak Shopee. Nah, Ibu Shopee klik, saya pesen dalam waktu sehari 2 hari sudah diantarkan barang. Kan enak, tidak usah harus pergi jauh-jauh, di rumah sudah sampai. Ini namanya apa? Ya, online itu. Maka tentunya akan punya tujuan. Halo. Punya tujuan adanya internet, media sosial itu.
1. Catat. Ayo catat. 2.000 nya. Biar nggak ngobrol. Nggak banyak, nggak lama saya. Penggunaan internet dan media sosial apa tulisannya? Kita dokter Renang atau saya ayam. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, untuk menumbuhkan kesadaran penggunaan internet dan media sosial, penggunaan internet dan media sosial secara bijak. Baik, itu sekali baik mau bijak diri. Jika bisa jangan lupa kan bisa kan usap ya, makanya sekali sampaikan aja. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan kesadaran penggunaan internet dan media sosial secara bijak. Mau dipegang bisa itu baik. Jadi disampaikannya materi ini, perhatikan, sambil dengarkan dong, otaknya main, jangan ngobrol. Materi ini disampaikan pada masa MPLS ini karena memiliki tujuan apa? Untuk menumbuhkan kesadaran dan untuk diketahui penggunaan internet serta penggunaan media sosial dengan secara bijak. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan. Ya, penggunaan media sosial itu tidak boleh sembarangan. Main WA, main Twitter, main apa lagi? Facebook, apa lagi? Apa? TikTok. Wah, ada di TikTok sekarang. Sampai tergila-gila main TikTok. TikTok. Ya, TikTok. Harus tahu. Kemudian yang kedua tujuannya untuk menghindarkan dampak negatif penggunaan gawe yang berlebihan. Nah, kita perlu belajar, makanya ini disampaikan untuk diketahui agar terhindar dari hal yang negatif dalam penggunaan gawe secara berlebihan. Mau lebihkan sekali we sambil dipahami makanya ya. Awas, sekali lagi fokus. Kenapa diadakan materi penggunaan internet dan media sosial sekarang yang saya sampaikan hari ini? Fokus agar kalian semuanya mengetahui dampak negatif dan positifnya tentang internet dan media sosial lainnya, termasuk gawe ya gitu. Nah, oleh karena itu dari tujuan ini yang ketiganya saya ingin mengajak kepada kalian untuk bisa mengelola waktu screen time, agar tetap produktif dan sehat. Nah, punya 3 tujuan tadi. Apa?
Materi ini disampaikan karena punya tujuan. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran penggunaan internet dan media sosial secara bijak. Yang kedua, menghindarkan dampak negatif penggunaan gawe yang berlebihan. Yang ketiga, mengajak kepada kalian untuk mengelola waktu screen time ya, agar tetap produktif dan sehat. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang tahu di antara kalian apa itu internet? Nah, internet. Internet itu apa? Kata internet itu adalah jaringan global. Saya mau sekali aja menyampaikannya, nyetir, fokus, jangan ngobrol. Jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Di Amerika, di Malaysia, di Uni Soviet, semua pakai komputer, pakai internet. Sehingga kita walaupun berada di negara Indonesia, kita bisa tahu keadaan di luar negeri lewat internet, kan? Itu maka internet itu disebut dengan jaringan global yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Cukup di kamar aja sambil ngopi, minum susu, ya, makan roti, ya pakai bahasa Inggris, itu, ya, tentunya dengan belajar kalian, belajar di kamar, tetapi tahu dunia luar melalui komputer ini, jaringan komputer, iya gitu, oke? Nah, yang kedua sekarang apa media sosial? Media sosial itu adalah platform digital. Platform digital untuk berkomunikasi. Untuk apa? Berkomunikasi. Apa komunikasi? Komunikasi ngobrol gitu ya, untuk berkomunikasi, kemudian berbagi informasi. Itu media sosial namanya. Kemudian bersosialisasi, bersosialisasi. Contohnya apa? Contoh media sosial apa? Siapa yang tahu? Instagram, kemudian WhatsApp, apa lagi? TikTok, kemudian apa lagi? YouTube, Facebook. Kan dengan lewat WhatsApp kalian nanti akan dibagikan room class, instruksi, informasi semua nanti ada di situ. Itu kan lewat media sosial yang namanya WhatsApp. Ya, itu. Oke? Kemudian selanjutnya, kalian sudah tahu internet itu apa, media sosial itu apa.
Kemudian selanjutnya, ini kan sebagai pemahaman dasar, nanti di sini ada guru spesial tentang TIK. Ya, TIK itu apa artinya? TIK itu apa? Teknologi Informasi Komunikasi. Ada materinya. Makanya ini masih sebagai dasar aja buat kalian. Ya, sebagai dasar aja saya sampaikan. Kemudian ada istilah screen time. Apa itu screen time? Hah? Benar apa? Pengelola waktu. Ya, pengelola waktu. Artinya kalian harus pandai-pandai menggunakan waktu. Main HP sampai jam 10, ayo satu pesau putih berang putih main by HP. Makan lupa, minum lupa, mandi lupa, belajar lupa, menghafalkan lupa, mandi lupa, sholat lupa. Iya, serba lupa semuanya, tidak tahu waktu. Kenapa? Karena main HP tuh, tidak ada screen time, tidak ada pengelola waktunya. Ya, makanya harus betul-betul kapan main TV, kapan main komputer, diatur waktunya. Ya, makanya buat kalian, halo, fokus. Ada organisasi WHO, apa WHO? Ya, harus tahu. Ya, ini menginstruksikan, memberitahukan kepada kita, ya, bahwa penggunaan buat kalian cukup 1 jam 2 jam saja. 1 jam 2 jam, paling lama 3 jam, paling lama. Organisasi Kesehatan WHO itu. Ya, jadi tolong sekarang mari sama-sama kompak buat kalian yang mau sukses menata masa depan. Kalian bisa-bisa mengatur waktu. Al-waktu kasaid, waktu itu bagaikan pedang di dalam taktok kotoak. Kalau kamu tidak pandai bermain pedang, maka pedang mula akan membunuh dirimu. Waktulah yang akan berugi buat kamu. Kenapa? Karena tidak pandai menggunakan waktu itu. Ya, oke. Nah, perhatikan selanjutnya. Tentu ada manfaat dan ada manfaat positifnya dan dampak negatif. Dari apa? Dari internet dan media sosial. Nah, sekarang manfaatnya. Manfaat tentang apa? Resiko internet dan media sosial. 1. Siapa yang tahu? 1. Menambah pengetahuan dan informasi. Dengan internet dan media sosial dapat memberikan ilmu kepada kita. Ya, dapat memberikan informasi kejadian di Jakarta, walaupun kita di sini tahu berita. Ya, tahu gubernur kita siapa? Siapa gubernur kita? Bang Dedi. Itu kan tahu. Dari mana kalian tahu? TikTok. TikTok adalah bagian dari media sosial. Ya, itu
Oke, yang kedua, manfaatnya adalah sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Ya, sarana komunikasi dan hiburan. Komunikasi? Apa komunikasi? Apa komunikasi? Hei, halo. Apa komunikasi? Ngobrol dari jarak jauh. Ya, teleponan bisa. Kemudian di TikTok banyak hiburan, banyak menghibur lah pokoknya mah. Ada Cepot dan lain sebagainya, ada Sule dan lain sebagainya. Kita tahu dari batu. Ketiga, dapat membantu tugas sekolah dan belajar online. Awas, bukan belajar online, apa? Belajar online. Ya. Jadi tugas-tugas sekolah dapat diselesaikan dengan chat GPT apa? Ya. Ya, oke. Ya, kalau apalagi Meta. Tuh, kan sudah temu sama di HP kita. Sudah masuk. Ya. Apalagi? Iya. Itu tugas kalian bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi? Dapat menambah keterampilan digital. Dapat menambah keterampilan digital kalian semua. Kalau mau dicari lagi lebih banyak lagi, cukup ini sebagai dasar buat kalian pengetahuan. Selanjutnya, sekarang dampak negatifnya apa saja? Hei, halo. Benar, kecanduan, gawe. Akhirnya apa? Malas, belajar. Apa lagi? Kurang tidur. Kenapa? Begadang mulu, main HP. Apa lagi? Emosi tidak stabil, hayangan, ngamuk baik. Kecanduan gawe. Oke? Apa lagi? Kemudian dalam media sosial itu ada konten negatifnya apa? Hah? Iya. Apa lagi? Kekerasan. Apa lagi? Ada video pornografi. Ya. Iya. Kalian sudah tahu lah. Akhirnya belajar kalian kacau semuanya. Ya. Ada berita apa lagi? Di media sosial berapa lagi? Hoax. Ya. Kemudian sering terjadi cyberbullying, perundungan di dunia maya. Ya. Betul? Halo. Kemudian hati-hati, sering pencurian apa? Pencurian apa? Iya, data pribadi. Dikasihkan data pribadi kepada orang lain tanpa adanya privasi, ya. Akhirnya uang ratusan juta melayang seketika. Itu apa lagi? Pokoknya
pokoknya malas bersosialisasi di dunia nyata, pengennya di dunia maya. Iya. Embu ngobrol jeung batur. Ya. Embu katempo ku batur hayang mojok di kamar we ngumpul. Tuh. Itu adalah merupakan dampak negatif. Oke, sudah. Lanjut sedikit lagi. Sekarang tanda-tanda kecanduan gawe apa saja? Lupa waktu betul. Apa lagi? Sering marah di saat diminta HP-nya. Mama kamu minta HP-nya, marah kamunya. Ya. Kemudian nilai pelajaran menurun. Tepuk satu. Saya suruh gantian nih. Nanti saya tunjuk kalian. Ya. Itu diantaranya tanda-tanda orang yang kecanduan apa? Apa? Gawe. Tanda-tanda orang kecanduan gawe. Oke. Apa lagi? Tanda ciri-cirinya apa? Kurang tidur sering, begadang airnya, ngantuk, di sekolah pengennya tidur, gitu diantaranya. Oke, yang perlu kalian tahu. Kemudian bagaimana caranya? Halo. Sekarang bagaimana solusi supaya itu dapat diatasi? Gunakan HP untuk hal yang bermanfaat. Bisa? Sanggup? Mau mengikuti aturan orang tua? Atau guru? Mau? Siap? Awas, harus berjanji kepada diri sendiri, karena orang lain tidak akan tahu tentang dirimu di rumahnya masing-masing. Apalagi? Gimana solusinya? 2. Membuat jadwal harian. Membuat jadwal harian. Waktu belajar kapan, waktu bermain kapan, waktu istirahat kapan. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kalian semuanya akan saya minta buku agenda aktivitas kegiatan sehari-hari kalian. Oke, silakan tanpa instruksi lagi. Ada buku PAI, ada buku aktivitas agenda sehari-harian, dan ada buku tulis keagamaan. 3 untuk dengan saya berhadapan. Oke. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Tipsnya adalah membatasi penggunaan media sosial. Gunakan mode HP, layar di HP, screen time control buat kontrol. Waktunya adzan, pasang adzannya. Jam berapa? Biar tahu. Bangun pagi jam berapa? Pakai alarm. Ya. Itu. Siapkan pokoknya HP-nya untuk belajar, bukan untuk apa? Main TikTok, main game. Sayang-sayang kuota. Oke. Itu. Tidak menggunakan gawe saat makan. Wow, ini. Jangan, gak sopan.
gimana. Oke? Maka terus sekarang apalagi aktivitasnya? Perbanyak olahraga dan bermain di luar. Nah, diantaranya. Tapi tetap pakai waktu juga bermainnya. Jangan banyak mainnya. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua kalian di rumah semuanya. Dan kalian tidak boleh melawan kepada orang tua. Kalau di sekolah tidak boleh melawan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sekolah ada aturan, di rumah juga ada aturan. Semuanya baik orang tua di rumah ataupun guru kalian di sekolah agar selalu ditaati, agar selalu dihormati. Ya, dengan cara tidak melanggar, dengan cara tidak melanggar aturan sekolah, aturan di rumah. Baik, itu saja. Dapat dipahami? Siap dilaksanakan? Nah, pokoknya kalian supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, agar kalian semuanya tetap istiqomah, karena tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Otomatis kalian harus bisa menghindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Tepuk satu. Mari kita akhiri dengan doa bersama dengan membacakan doa akhirul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Air Kira Arifin atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian pembahasan materi kali ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.